ia mengusulkan sebuah ide agar menangkap sang pelaku dengan memancingnya keluar. Caranya adalah semua polisi ditempatkan di jalanan sepi di kota. Mereka harus berjalan kaki sendirian dan terpisah dari polisi lainnya. Para polisi dilengkapi dengan headset dan radio agar bisa saling berkomunikasi. Dalam operasi ini, Catherine, sang kepala deputi polisi, berjalan sendiri dibuntuti oleh Officer Paulson dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Nah, ternyata Catherine dihampiri oleh sebuah mobil van dalam operasi ini, guys. Awalnya ia mengira mobil tersebut adalah pelaku pembunuhan, tetapi ternyata hanya segerombolan pemuda yang sedang mabuk dan berniat menggodanya. Saat konsentrasi Catherine terganggu karena harus mengusir para pemuda dengan mengacungkan pistol ke arah mereka, justru saat inilah Paulson yang mengawal Catherine dari belakang malah lenyap tak berbekas. Motornya ditemukan terparkir di tepi jalan dalam keadaan masih menyala. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa lenyap dalam sekejap mata tanpa adanya teriakan maupun perlawanan? Dan bagaimanakah pelaku bisa melakukan hal mustahil tersebut? Nah, ini nih yang bikin penasaran, guys. Setelah diamati dari kamera pengintai yang ada di motor Paulson, ternyata pelakunya bener berani banget, guys. Seperti biasa, pelaku menggunakan topeng serigala dan secara terang-terangan kali ini ia menampakkan diri di kamera seakan menantang para polisi. Di kediaman Anwar, istrinya bernama Fatima mendapatkan sebuah kiriman paket dalam sebuah kotak besar. Kata sang kurir, paket tersebut berisi kulkas. Awalnya istri Anwar agak kebingungan karena ia merasa tidak membeli barang apapun. Ia pun segera menghubungi suaminya, namun suaminya juga mengatakan hal yang sama bahwa ia tidak membeli kulkas. Karena penasaran, ia pun membuka kotak besar tersebut dan betapa terkejutnya Fatima setelah mengetahui bahwa dalam kotak besar itu ternyata berisi jenazah yang terikat dengan patung dewi hukum, di mana jenazah tersebut kedua matanya dicongkel dan jantungnya diambil. Sumpah guys, ini pembunuh gak ada akhlak banget ya. Selain sadis, keluarga Anwar juga seakan diancam gitu buat stop investigasi tentang pembunuhan ini. Setelah diperiksa di lab forensik, ditemukan sidik jari pengirim paket tersebut. Ternyata pelakunya adalah Samir Cocaine. Samir ini seorang residivis, guys. Jadi ia pernah dipenjara karena kasus narkoba dan beberapa kasus kejahatan lainnya. Dengan melacak pesan WA terakhir Samir, Andrew juga bisa menemukan lokasi keberadaan Samir. Mereka pun bergegas ke lokasi tersebut. Setelah digerebek, Samir ditemukan sudah tidak bernyawa dan diperkirakan ia dibunuh beberapa hari yang lalu. Di saat yang bersamaan, ternyata komputer Andrew sedang diserang oleh hacker, guys. Jadi cyber attack ini membuat komputer Andrew menayangkan rekaman video yang isinya adalah tentang pembunuhan terhadap korban pertama yang bernama Abraham Kosi. Di tengah keputusasaan akan perkembangan kasus yang selalu mengalami jalan buntu, Anwar secara tidak sengaja melihat tanda tertera di patung Dewi Hukum, guys. Tanda itu muncul ketika uap panas dari kopi yang diseduhnya mengenai patung dan tampak sebuah inisial tertulis SD. Setelah ditelusuri, inisial SD merujuk kepada pematung perunggu yang bernama Sudhakar Devalokam. Mereka pun segera bergegas ke sana dan mereka menemui seorang pematung perunggu dengan mata yang sudah buta. Menurut sang pematung, ada orang yang memesan 5 patung perunggu dewi hukum kepadanya dengan harga yang sangat mahal. Namun orang tersebut tidak pernah menampakkan wajah kepadanya dan bahkan ia melarang untuk memberikan inisial apapun pada patung tersebut. Nah, merasa curiga, akhirnya Sudhakar berusaha menyembunyikan identitas pematung di patung perunggunya. Dan identitas itu akan muncul jika terkena uap air panas. Nah, ketika pemesan itu datang untuk mengambil patung, ia malah menyiram air keras ke mata sang pematung hingga membuatnya menjadi buta agar tidak mengenali wajah sang pemesan. Sebenarnya anak gadis Sudhakar pernah mencoba mendatangi kantor polisi untuk memberitahu tentang perihal patung ini, guys. Namun belum sempat ia menyampaikan laporannya, seseorang menelpon dan mengancam akan menghabisi keluarganya. Itu sebabnya ia memilih bergegas dan pergi dari kantor polisi malam itu. Drama terus berlanjut, guys. Korban keempat adalah Sarah Chandran. Ia diculik di rumahnya. Ada sedikit kejanggalan dan perbedaan dalam penculikan ini. Biasanya polisi yang diculik tidak ada tanda-tanda perlawanan saat dibawa oleh sang pembunuh. Namun kali ini terjadi perkelahian antara polisi dan pembunuh. Saat perkelahian terjadi, pelaku secara tidak sadar menjatuhkan spinner di TKP. Nah, ini nih yang akan